Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kau memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap kami, sehingga kami boleh menyambut Engkau lahir di dalam hati setiap kami. Demikian pula pagi hari ini, kami bersyukur karena kebaikan-Mu itu Tuhan. Sebentar kami akan memuliakan nama-Mu. Kami sambut Engkau di dalam hidup kami, dan kami akan bersuka cita karena Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami, siap memberkati setiap kami, dan kami pun siap diberkati oleh Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Siap menerima kehadiran kedatangan Juru Selamat Tuhan Yesus? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Yang di atas siap menerima kehadiran Tuhan? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk berikan kasih kepada manusia yang berdosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang Kau minta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Satu hal yang kami percaya, Engkau beserta setiap kami. Amin. Berikan damai sejahtera untuk Selama-lamanya. Hanya karena cinta, karena Cinta Kau turun ke dunia, untuk berikan kasih kepada manusia yang berdosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya,
Kalau kita berbicara tentang Natal, Bapak Ibu, semuanya adalah karena cinta. Amin. Tuhan karena cintanya boleh turun datang ke dunia ini. Maria dan Yusuf karena cintanya boleh rela dipakai Tuhan. Orang Majus dan para gembala juga datang karena cintanya untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini setiap kita karena cintanya juga boleh datang untuk boleh menerima, menyambut Dia lahir di dalam hati kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Semua yang karena cintanya, saya undang kita bangkit berdiri. Karena cinta Kau turun ke dunia, Ku buktikan kasih kepada manusia. Hanya karena cinta-Mu Tuhan. Karena cinta Bapa mengirim Terima kasih Tuhan. anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia, Karena cinta-Mu Tuhan. buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Mari kita sembah Engkau yang layak dipuji. Karena cinta-Mu Tuhan lebih besar daripada segala-galanya dalam hidup kami. Oh, terima kasih. Haleluya. Setiap kami boleh menerima cinta-Mu Tuhan pada pagi hari ini, boleh menyambut cinta-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Dengan setengah suara perlahan, mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Karena cinta Dia turun ke dunia, Tuh buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun coba jemaat saja mengatakan. tiba. Mari jemaat. Karena cinta-Mu kami ada sebagaimana kami ada hari ini.
Bapak Ibu Saudara, bersuka cita pagi hari ini tidak ada satupun alasan untuk kita tidak bersuka cita, sebab Dia lahir ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya. Amin, amin, haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat bagi Dia. Ajakku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana Tuhan menanti kita. Sana kau menanti, kau rawatku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan bersama. Ku dapat hadimu. Inilah kerinduan kami Tuhan, bersama-sama. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku tahu akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiri dekat di hatimu. Dia datang di dalam kegelapan untuk menghapus semua dosa kita. Yang sepakat dan setuju, tepuk tangannya lebih dahsyat di atas kepala. Oke, bersama. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Katakan di sana. Sana kau menanti, kau rawatku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Angkat tangan untuk Bapak Ibu Saudara.
bersyukur karena Sang Juru Selamat sudah lahir di dunia, membawa kedamaian pada dalam hati kita. Tetap semangat meskipun dalam keadaan kondisi pandemi, namun percaya kuasa Tuhan tak pernah berubah. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Salam sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Salam sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Jangan. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Immanuel. Haleluya, silakan duduk kembali. Kelahiran Sang Juru Selamat membuktikan cintanya bagi setiap umat manusia. Saat kita berdosa, Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya, menunjukkan anugerahnya. Sebentar firman Tuhan akan dibagikan, biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Natal terindah Dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku, saat ku tahu Juru Selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah
kasih ya Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Yang ada dalam Natal kali ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Keluarga-keluarga boleh berkumpul semua karena anugerah-Mu. Bahkan kami boleh beribadah, menyembah, memuliakan Engkau semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala kasih sayang, anugerah, keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Kami tahu Natal kali ini Tuhan banyak kesulitan-kesulitan. Tapi kami tahu Allah kami tak berubah. Segala kesulitan, segala tantangan, ada tangan Allah yang tak pernah membiarkan kami sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di bulan Juni dan Juli, ada namanya holiday season. Sebab apa? Sebab anak-anak kita yang sekolah libur karena sudah ujian, kemudian kenaikan kelas, pergantian dari semester lama ke semester yang baru lagi. Dan ada liburan. Ada juga hari libur nasional yang disebut dengan musim libur ya, holiday season. Ya, saya terasa sekali kalau orang Lombok, Bali, karena hampir dari Pulau Jawa semuanya akan sama-sama berwisata ke Pulau Lombok atau ke Pulau Dewata. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu musim yang akan setiap tahun kita rayakan, yang disebut dengan Christmas season, ya, musim Natal. Saudara tidak usah tersinggung, tidak usah marah karena Natal disebut sebagai musim. Tapi musim yang kita akan renungkan, musim yang akan kita lihat, musim yang penuh makna dan tujuan ini menjadi refleksi bagi kita pada pagi hari ini, pada hari Natal ini. Hari ini tanggal 25 Desember, seluruh dunia sedang merayakan Natal. Bukan hanya di gereja-gereja, Anda bisa juga ke mal-mal melihat pohon Natal yang tinggi besar, suasana Natal dengan Sinterklas dan lain sebagainya dipajang di mal. Seluruh dunia merayakan. Bahkan saya melihat di Emirat Arab, di situ ada pohon Natal yang terbuat dari emas. Uni Emirat Arab yang notabene bukan negara Kristen juga merayakan Natal. Kemarin saya juga melihat tayangan di televisi bahwa orang-orang Palestina juga sedang merayakan Natal. Mereka mengajukan izin permit untuk melewati border supaya bisa masuk ke dalam sebuah gereja yang ada di Yerusalem. Saudara, ternyata kawan-kawan kita Palestina itu banyak Kristennya loh ya. Sehingga mereka harus minta izin kepada negara Israel untuk dapat masuk ke dalam gereja untuk merayakan Natal. So ini disebut dengan musim Natal. Semua sedang merayakan Natal, seisi dunia merayakan Natal. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah Yesus memang lahir pada tanggal 25 Desember? Saudara, Yesus bukan lahir tanggal 25 Desember. Ya, tidak mungkin dia lahir waktu musim dingin seperti sekarang. Ya, Bapak Ibu, waktu saya ke Israel itu bulan-bulan Mei Juni itu sudah dingin sekali Bapak Ibu, sehingga saya harus menggunakan beberapa sweater. Ya, tapi puji Tuhan ternyata ada yang minjamkan sweater. Dingin sekali Bapak Ibu, padahal itu bukan musim dingin. Saudara bisa membayangkan musim dingin lebih dingin daripada yang saya rasakan. Ya, cuaca di sana berkisar antara 10 sampai 10 derajat, 5 sampai 10 derajat. Bagi kita di sini ini seperti ada di batu, dingin. Tapi bagi mereka sana ini sejuk Bapak Ibu. Ya, mereka bilang itu sejuk. Nah Bapak Ibu, kalau bulan Desember itu sampai akan turun salju. Nanti ya mungkin gembala-gembala ada di padang ketika turun salju kan.
Ya, gembala-gembala sedang menggembalakan domba dan di padang. Tidak mungkin gembala di sana. Nah, saya tidak akan membahas tentang kapan Yesus lahir. Tetapi 25 Desember yang menjadi kesepakatan kita bersama untuk merayakan hari Natal, hari yang disebut dengan musim Natal. Orang-orang dunia akan segera membeli barang untuk dijual kembali pada hari Natal. Ada banyak hal yang dijual pada hari Natal, trompet Natal, ya, topi Sinterklas dan lain sebagainya. Itu disebut dengan Christmas season, musim Natal. Nah, mari sama-sama kita buka di dalam Lukas pasal 25 sampai ayat yang ke-38 supaya kita melihat, supaya kita merenungkan musim yang disebut Natal itu, ya, atau musim Natal itu menjadi pembicaraan kita pada pagi hari ini dan menjadi refleksi renungan kita bahwa betul-betul setiap tahun merupakan musim di mana kita merayakan Natal. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-38. Mari kita membaca bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 28. Dari atas saya melihat semuanya begitu cantik, begitu tampan, begitu indah, putih semua ya. Dan biarlah putih seputih hati kita yang sudah disucikan oleh Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-38. Mari kita membaca bersama-sama. Sudah dapat bilang amin? Ya. 3, 4. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Phanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Sama-sama bilang, amin. Suatu tanda yang luar biasa digenapi. Setelah Yesaya berbicara 700 tahun kemudian, Mesias itu benar-benar hadir. 700 tahun kemudian. Nubuat itu dibuat oleh Yesaya, ditulis dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 yang dari pagi kita baca. Bahwa akan lahir seorang anak, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
700 tahun kemudian firman ini digenapi, nubuat ini digenapi. Dan kekasih Tuhan semuanya, pada waktu itu Yerusalem berada di dalam penjajahan yang begitu kejam dari Romawi. Orang Israel membutuhkan pembebas. Orang Israel membutuhkan seorang juru selamat yang membebaskan mereka dari kekang penjajahan. Orang Israel menantikan kelepasan Yerusalem, sebab Yerusalem berada di dalam kungkungan penjajahan yang begitu mencengkeram hidup mereka. Nah, narasi Lukas di sini tidak hanya bicara tentang kelahiran Yesus, sebab ada banyak bagian dari ayat di dalam Lukas, Matius, Markus, Yohanes untuk saya khotbahkan di dalam Natal kali ini. Tapi kenapa saya pilih khotbah di bagian ini? Alasannya adalah kita menemukan satu tujuan sebenarnya yang Tuhan maksudkan untuk Christmas season, musim Natal, yang dalam kata-kata diucapkan oleh dua orang tokoh kita pada pagi hari ini yang menjadi refleksi bagi kita semua, yaitu Simeon dan Hana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, musim apakah Natal bagi kita yang percaya? Musim apakah Natal bagi kita yang percaya? Dalam Lukas pasal 2 ayat 25, Lukas pasal 2 ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Natal adalah waktu untuk menemukan kedamaian. Seorang lain bilang ini musim Natal, it's okay, nggak apa-apa. Memang ini adalah musim Natal. Dan musim Natal ini mereka kaitkan dengan musim berlibur. Tapi hari ini kita belajar melalui refleksi Natal kita bahwa musim Natal adalah musim waktu untuk menemukan kedamaian. Kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 ini. Kita lihat bahwa Simeon dan Hana, mereka seumur hidup mengejar kedamaian. Mereka seumur hidup berkeinginan bertemu dengan Raja Damai. Dia ingin bertemu dengan Tuhan yang membawa damai. Dari seluruh hidupnya, Bapak Ibu bisa membayangkan seluruh hidup itu bukanlah waktu yang singkat. The whole of his life, dia menunggu. Lama waktu menunggu. Bahkan Hana disebut usianya sudah 80 lebih. Dan mereka menunggu dengan setia. Mereka menemukan bahwa Natal adalah kedamaian. Mereka menemukan kedamaian itu. Mereka mengejar kedamaian itu. Sudah dikasih dalam Tuhan, bahkan ditulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada manusia berdosa membutuhkan didamaikan dengan Tuhan. Sehingga kerinduan, keinginan masa hidup Simeon, Hana menyadari bahwa walaupun dia berada di rumah Allah, walaupun dia terus berada di bait Allah, seumur hidup mereka berdoa dan berpuasa, namun mereka menyadari bahwa tak dapat menyelamatkan diri mereka, sehingga mereka sangat rindu dan menantikan jawaban dari Tuhan dan nubuat itu tergenapi. Dan mereka bilang, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Kristus mengakhiri pertentangan antara manusia dengan Tuhan.
Kristus merupakan jalan, kebenaran, dan hidup. Kristus merupakan pendamai itu. Dan lihat, ini yang menjadi refleksi bagi kita semua. Simeon dan Hana, mereka menunggu seumur hidup dengan berdoa dan berpuasa di rumah Tuhan. Saudara, ada yang seperti itu sekarang? Di gereja doa puasa seumur hidup. Tim doa puasa tidak tambah-tambah Bapak Ibu. Bahkan berkurang satu, Ibu Ratinah kemarin. Ya, yang puasa sedikit sekali. Ya, tapi yang diet banyak. Yang puasa diet banyak. Saudara dikasih dalam Tuhan, Hana betul-betul berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Untuk menantikan nubuatan ini. Luar biasa, dia membaca nubuatan ini dan dia betul-betul mendapatkannya. Sebab mataku sendiri melihat keselamatan yang daripadamu. Natal adalah musim, waktu untuk menemukan kedamaian, waktu untuk menemukan Kristus yang menyelamatkan. Dengan segala kesibukan kita, hari ini musim Natal, engkau berhenti bekerja bukan karena libur, dan kita sama-sama merayakannya. Ingat bahwa saya dan Anda diselamatkan. Pekerjaan itu selama di dunia, tapi kehidupan kekal ada selamanya bersama dengan Bapa di surga. Yang kedua, musim apakah Natal itu bagi kita yang percaya? Yang kedua, coba dilihat dalam Lukas pasal 2 ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang membawa dia. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Yesus terus berada di dalam naungan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat. Sampai dia lahir, orang tuanya membawa dia ke bait Allah oleh pimpinan Roh Kudus untuk melakukan apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita di sini hari ini karena Tuhan punya rencana bagi saya dan Anda. Dia ingin kita membuat sebuah keputusan yang penting. Soal musim apakah Natal bagi kita? Adalah musim di mana kita mengambil keputusan penting di dalam kehidupan kita. Selama kesibukan yang lalu yang membuat kau lupa kepada Tuhan, hari ini kita harus berdiam diri dan mengingat keselamatan yang datangnya dari Tuhan, yang sudah mempersatukan kita dari pertentangan antara Bapa dan manusia, antara Allah dan manusia. Dan hari ini kita sudah tahu bahwa kita semua diselamatkan. Tadi pagi saya tanya, ada yang pertama kali merayakan Natal? Rayakan Natal hari ini merupakan hari atau musim kita harus mengambil keputusan yang penting. Ketika Roh Kudus membawa kita ada di tempat ini, mendengar suara Tuhan, kita mau dengar baik seperti Simeon dan Hana yang melihat kekuatan Tuhan melalui firman yang dikerjakan oleh Allah sendiri bagi manusia. Sebab apa? Seumur hidup dia menunggu, dan sekarang dia sudah mendapatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berapa sudah usia sekarang? Adakah kita yang menanti-nantikan Tuhan dengan tekun? Atau kita lebih sibuk dengan hal yang dunia daripada menanti Tuhan? Sehingga kita lupa untuk beribadah, kita lupa untuk berdoa. Kita sibuk memikirkan bagaimana bisnisku bisa jalan di tengah pandemi. Kita sibuk memikirkan bagaimana aku tidak tertular oleh virus ini. Ke mall, ke pantai kita bisa, ke gereja kita takut sebab kita berkumpul. Saudara, saya kemarin lewat pasar Pahing, ya, aduh ramai sekali. Ya, waktu saya tanya, kok ramai ya? Mereka bilang apa? Musim Natal dan tahun baru memang. Musim Natal dan tahun orang mulai belanja.
Tidak orang Kristen, tidak orang yang berbeda keyakinan. Semua mengatakan ini adalah musim Natal. Tetapi kita yang pagi hari hadir, saya mau beritahu kepada kita melalui firman, dengar baik. Natal adalah musim mengambil keputusan. Ambil keputusan yang tepat hari ini. Seperti apa yang dikerjakan oleh Simeon. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Sudah dikasih dalam Tuhan. Dia ingin mengambil keputusan yang penting. Coba buka dalam Lukas pasal 2 ayat 34. Di sana dikatakan, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan, membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Berbantah-bantahan. Tapi kita mau mengambil keputusan enggak untuk mengikut dia? Apakah kita percaya kepadanya dan hidup atau mati dalam kepercayaan kepadanya? Atau sebaliknya, kita mulai meninggalkan Tuhan dan mulai tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, survei menunjukkan bahwa orang-orang yang ateis itu meningkat. Bukan karena dia pindah dari seagama satu ke agama lain, masih oke Bapak Ibu. Tapi betul-betul tidak percaya Tuhan, itu meningkat. Religion atau agama yang paling banyak di dunia, kalau kekristenan bisa disebut dengan agama, yaitu kekristenan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan konsekuensinya adalah begitu banyak orang Kristen yang tidak percaya sekarang kepada Tuhan. Amerika untuk melantik seorang presiden, mereka menggunakan Alkitab, melantiknya. Billy Graham bertahun-tahun, berpuluh tahun, dari dia masih muda sampai tua, melantik begitu banyak presiden Amerika. Saudara, tapi rakyat Amerika yang percaya kepada Tuhan sangat sedikit. Saya punya dosen waktu saya kuliah. Dia adalah seorang dari negara Amerika, bule. Mengajar kepada saya teknik penginjilan, kepada kita semua teknik penginjilan. Dia bilang, di Amerika orang Kristen hanya 10%, selebihnya mereka tidak pernah ke gereja. Dan Bapak Ibu saudara yang kasihan Tuhan, hari ini kita dengar firman Tuhan adalah sebuah keputusan yang penting bagi hidup kita. Mau percaya seumur hidup kita atau tidak percaya seumur hidup kita. Atau kita mau hidup dan mati di dalam kepercayaan kita kepada Kristus dan memegang iman kita dengan kuat, ataupun hidup atau mati dalam ketidakpercayaan kita. Kita berpikir bahwa segala sesuatu itu tidak ada apa-apanya setelah kematian. Hari ini Simeon Hana menjadi refleksi bagi kita semua. Dia tahu bahwa ini adalah sebuah kebenaran, sehingga dia tidak merasa jemu untuk menunggu seumur hidupnya. Musim Natal ini adalah musim mengambil keputusan untuk menetapkan iman saya dan Anda, bahwa saya akan menjadi orang percaya untuk selamanya. Amin. Amin. Natal kali ini saya melihat ada duduk di kursi ini dan beribadah bersama-sama. Natal tahun depan bagaimana? Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali saya melihat perubahan-perubahan tahun, perubahan dari tahun ini sampai tahun depan, banyak yang tergerus oleh zaman. Mereka menikah tidak seagama, mereka sudah mulai tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, hari ini, tahun ini kau duduk bersama-sama, beribadah bersama-sama. Ini adalah saat yang paling penting mengambil keputusan, supaya musim Natal yang akan datang, saya dan Anda masih bertemu di dalam ibadah kita kepada Kristus yang menjadi juru selamat kita. Setuju? Amin? Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara, bahwa kehidupan kekristenan itu bukan hanya kehidupan yang diperlihatkan, kehidupan yang berlenggak-lenggok di atas mimbar
atau di atas sebuah panggung yang diperlihatkan dan dipertontonkan. No. Kehidupan kekristenan bukanlah hanya kehidupan yang dipamerkan begitu saja tanpa arti dan tujuan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu pedang akan menembus jiwamu supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Damai dengan Tuhan berarti perang dengan dunia, Bapak Ibu. Damai dengan Tuhan perang dengan dunia. Dan perang dengan dunia kadang-kadang menawarkan hal yang begitu spektakuler di luar ekspektasi kita, Bapak Ibu. Saudara, seorang menteri sosial, waktu dia dipilih menjadi menteri sosial, Bapak Ibu, saya akan menghabiskan ini korupsi. Saya kasih tahu kepada semua jajaran dan bawahan saya, kalau kamu korupsi, anak istrimu akan malu. Tapi pada kenyataannya dia ditangkap oleh KPK. Dan betul-betul dia mengambil uang negara. Uang yang harusnya diberikan kepada rakyat dalam situasi pandemi ini dia ambil. Sebab nilainya begitu menggiurkan. Nilainya begitu fantastis. Nilai yang tak pernah dia lihat. Untuk mengikut Tuhan harus ada pedang yang memisahkan jiwa. Sebab ketika engkau ikut Tuhan, engkau sedang berperang dengan dunia. Tawarannya macam-macam. Hei anak-anak muda, tawarannya sangat indah. Hai orang-orang tua, refleksi kita pada Natal ini, bahwa musim yang kita jalani adalah musim untuk kita berperang dan dikenang di dalam kemenangan dan peperangan kita. Selama setahun kita berada di dalam peperangan dunia. Hari ini kita melihat apakah kita kalah atau menang. Kalau engkau tetap mempertahankan imanmu sampai saat ini, puji Tuhan. Tapi kalau saat ini engkau melihat bahwa aku gagal, Tuhan. 2 ayat 35 ini adalah sebuah hal yang perlu kita kenang. Karena pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang yang dipisahkan dengan dunia. Saudara, sadarilah bahwa engkau bukan berasal dari dunia. Engkau berasal dari benih yang dari sorga, dilahirkan kembali oleh roh, dilahirkan kembali oleh darah, dilahirkan kembali oleh keselamatan yang Tuhan kerjakan. Kau lahir baru dan sekarang kau adalah ciptaan baru. Yang keempat, Lukas pasal 2 ayat 38, saudara lihat. Dan pada ketika itu juga datanglah ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana tahu berita tentang Yesus. Hana tahu berita ini adalah berita yang besar, yang sangat sayang kalau disimpan sendiri. Terlalu besar untuk disimpan di dalam hati, terlalu besar untuk disimpan untuk dirinya sendiri. Saudara, Lukas pasal 2 ayat 28 ini menunjukkan bahwa Hana, Simeon tahu bahwa kekuatan Tuhan, bahwa kelahiran Kristus adalah suatu awal dari keselamatan dunia. Dan mereka tahu bahwa ini adalah berita yang besar, sehingga ini adalah suatu berita yang terlalu besar untuk disimpan bagi dirinya sendiri. Para gembala bergembira mendengar bahwa telah lahir Juru Selamat. Para Majus, mereka menempuh perjalanan 2 tahun lamanya. Dalam perjalanan 2 tahun lamanya, Bapak Ibu bisa bayangkan begitu jauh tempat mereka. 2 tahun
ketika mereka masuk ke rumah itu mendapatkan anak itu. Jadi orang Majus tidak bertemu dengan bayi Yesus di palungan 2 tahun. Perjalanan yang begitu panjang mereka mau lakukan. Sebab apa? Sebab Natal adalah musim untuk memberitakan kabar sukacita. Berita ini terlalu besar untuk engkau simpan di dalam hatimu, saudara. Berita ini terlalu indah dan terlalu baik untuk kau nikmati sendiri, saudaraku. Berita ini harus kau sampaikan kepada sanak famili saudara yang belum percaya, dan kepada teman-teman dekatmu yang kau kasihi, tempat kau bekerja. Beritakan kabar sukacita ini. Setelah bertahun-tahun Hana menunggu, rahasia besar ini akhirnya datang. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apakah Hana dan Simeon menyimpannya? Tidak. Mereka bertahun-tahun menunggu. Hari ini mereka menemukan, dan mereka mulai memberitakan kabar sukacita itu. Para gembala ketika di padang, malaikat itu menampakkan diri kepada mereka, juru selamat telah lahir. Berita ini terlalu agung untuk disimpan di dalam hati untuk kepentingan sendiri. Alih-alih mereka menyimpan dalam hati, mereka bersukacita sehingga ada namanya nyanyian gembala. Sudah dikasih dalam Tuhan, saya dan Anda sekarang mendengar kabar sukacita ini. Terlalu agung, terlalu besar untuk kau simpan di dalam hatimu. Natal adalah musim untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan dan memberitahukan kepada orang lain tentang berita ini. Natal adalah musim untuk mengenang keselamatan itu. Natal adalah musim untuk mengambil keputusan yang penting hari ini untuk kita tetap setia sampai kesudahan zaman. Natal memberi waktu kepada kita untuk menemukan kedamaian. Natal tahun ini kau mendengar berita tentang Kristus telah lahir. Raja damai itu ada tinggal di dalam hatimu. Tutup Alkitabmu, dan kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan ini. Sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdamai dengan Allah di dalam perjamuan kudus kita ini. Buka hatimu, saudara. Yakinkan diri. Musim tahun ini adalah musim di mana kau dibawa oleh Roh Kudus datang ke bait Allah, mendengar suara Tuhan, dan menjadi pribadi yang diubahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapkan rotimu. Terima kasih Tuhan. Angkat rotimu lebih tinggi dari kepala.
Datanglah kepada Allah dengan penuh keberanian karena engkau sudah diselamatkan dan dikuduskan. Angkat rotimu dengan iman. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman pecahkan roti, makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggurmu, buka dengan perlahan. Angkat cawan anggur ini lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Tuhan, inilah musim Natal yang kukenang. Kukenang karena Tuhan hadir di dalam hatiku dan beracara di sana. Memerintah dalam seluruh kehidupanku. Tahun-tahun rahmat akan kulalui bersama dengan Tuhan. Hari ini kan kukenang Tuhan, di mana aku berjumpa dengan Juru Selamat. Engkau yang menyelamatkan dan mendamaikan aku dengan Bapa di sorga. Aku adalah orang yang paling bersyukur dan beruntung. Seperti Simeon dan Hana, mataku telah melihat sendiri keselamatan itu telah datang. Rasakan saudara, musim Natal kali ini adalah musim di mana engkau dan keluargamu diberkati oleh Tuhan. Rasakan hadiratnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah dalam refleksi Natal hari ini. Seluruh dunia merayakan, termasuk kami, betul-betul merayakan dengan tujuan yang indah dan jelas, karena kami mengasihi dan mencintai Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Lihatlah tangan yang terangkat, hati yang terbuka, berkati mereka Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Korban persembahan yang terindah kuberikan kepadamu Tuhan, dengan tanganku dari usahaku yang Engkau berkati sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keindahan dalam memberi, berkorban bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap korban yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali. Baik kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah bisa mengirimkan persembahannya melalui rekening BCA di 0319430001 atau rekening persepuluhan di 0338888191, semuanya atas nama GPT Kristus Pengasih ya. Semua yang sudah dinyatakan persembahan-persembahan akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Yang di rumah juga biarlah semua berkat-berkat atau persembahan yang kita nyatakan dapat dipakai dengan baik untuk pelebaran kerajaan Allah. Yuk kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita dengan penuh sorak-sorai. Haleluya.
refleksi Natal kali ini bersama dengan keluarga kami. Kami tahu Tuhan limpahkan dengan berkat musim yang disebut Natal. Musim kami bertemu dengan Tuhan, musim kami mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kesulitan masih ada, tapi kami tak takut, kami tak gentar, kami tidak khawatir, sebab Tuhan pelihara kami dan memberkati keturunan dan keluarga kami. Oleh karena itu sebelum kami pulang, izinkan hamba memberkati dan mengurapi hambamu dengan berkat dan urapan yang dari Tuhan. Ayo kita angkat tangan kita, buka hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh